Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Kawan-kawanku sekalian, alhamdulillah kita masih diberi kenikmatan beribu-ribu nikmat, kesehatan dan kesempatan untuk dapat belajar bersama membahas mengenai negara hukum versus negara kekuasaan. Oke, langsung saja pada materinya. Jadi pada ini membahas tentang sebuah paradigma mendalam mengenai dua konsep fundamental dalam tata negara. Apa itu negara hukum atau state? Konsep negara hukum adalah fondasi di mana semua tindakan pemerintah dari pembuatan undang-undang hingga implementasi kebijakan harus berstandar pada hukum yang berlaku secara sah. Di dalam negara hukum itu ada dua yang inti yang harus ada di dalam negara hukum. Yang pertama, supremasi hukum dan perlindungan HAM. Supremasi hukum itu hukum menjadi panglima tertinggi, memastikan semua pihak termasuk penguasa itu tunduk pada semua aturan yang sama. Yang kedua, perlindungan HAM. State menjamin dan melindungi hak asasi manusia serta mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh negara. Konsep ini dipelopori oleh pemikir klasik seperti Plato dan Aristoteles dan diperkuat oleh Albert van Dijk dengan adagium atau quotes-nya, kata-katanya yaitu hukumlah yang memerintah, bukan manusia. Nah, untuk pilar utama dan ciri-ciri negara hukum itu pertama ada dasar pengambilan keputusan. Yang kedua ada jaminan hak individu. Yang ketiga ada pemisah kekuasaan. Nah, negara kekuasaan. Nah ya, tadi ini tentang negara hukum ya. Kalian bisa pahami lebih dalam ya. Nah, ini yang berikutnya mengenai negara kekuasaan. Atau lebih tepatnya itu ke kekerajaan lah, kekeratonan. Kekuasaan di atas segalanya. Ini seperti negara-negara Arab Saudi yang menggunakan sistem pemerintahan kekerajaan, Inggris, Brunei Darussalam, itu kekerajaan. Negara kekuasaan adalah antitesis dari restet, di mana otoritas dan kekuasaan menjadi penentu utama, melangkahi segala batasan hukum. Kekuasaan jadi ada tiga. Pertama, kekuasaan tak terbatas. Kedua, kehendak penguasa. Yang ketiga, penggunaan kekuatan. Perbedaan mendasar negara hukum dan negara kekuatan itu memahami kontras antara kedua sistem ini sangat penting untuk menilai kualitas tata kelola negara. Pertama dilihat dari aspek dasar pengetahuan. Kalau misalnya negara hukum itu aturan atau konstitusi atau undang-undang, ya peraturan-peraturan tertulis atau tidak tertulis. Nah, kalau dasar pengaturannya, kalau ke negara kekuasaan itu kehendak atau kekuatan penguasa atau perintah raja, perintah penguasa. Nah, yang selanjutnya itu perlindungan hak warga. Di dalam negara hukum, semua hak warga itu dijamin dan dihormati. Sebaliknya, negara kekuasaan itu sering diabaikan dan ditindas. Makanya di negara kekuasaan itu masih masih beberapa yang menggunakan sistem perbudakan. Aspek yang selanjutnya itu akuntabilitas. Di negara hukum, akuntabilitas itu adanya mekanisme pertanggungjawaban. Sebaliknya, negara kekuasaan itu sulit atau tidak ada pertanggungjawaban.
tujuan pemerintahan. Di negara hukum itu tujuannya itu kesejahteraan dan pelayanan rakyat. Sebaliknya, negara kekuasaan itu mempertahankan kekuasaan penguasa. Makanya sering sekali penguasa itu menghalalkan segala cara untuk mempertahankan kekuasaannya. Fokus visual atau perlindungan versus dominasi. Perbedaan mendasar ini dapat diilustrasikan secara visual. Satu sistem menawarkan keadilan, yang lain menuntut pada absolut. Nah, negara hukum itu melindungi, negara kekuasaan itu menguasai. Nah, kesimpulannya, pilihan antara negara hukum dan negara kekuasaan menentukan arah peradilan suatu bangsa menuju keadilan atau menuju tirani. Yang pertama, batasan kekuasaan. Negara hukum membatasi penguasa melalui aturan yang adil dan transparan, mencegah penyalahgunaan wewenang, jaminan kebebasan, menjamin hak dan kebebasan sipil warga negara tanpa adanya diskriminasi politik atau hukum. Negara kekuasaan adalah jalur cepat yang berpotensi menimbulkan tirani, otoritarianisme, dan ketidakadilan sistemik. Nah, Indonesia telah mendeklarasikan diri sebagai negara hukum. Oleh karena itu, kita harus terus memperkuat supremasi hukum, penegakan prinsip transparansi, dan memastikan keadilan distribusi demi masa depan demokrasi yang stabil dan kesejahteraan rakyat. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.